Amitofo. Begitu banyak manusia mengucapkan salam seperti itu, tetapi apakah kita nih hanya di mulut saja berbicara, atau didengar juga nih memakai telinga apa yang kita ucapkan, dan hati kita pun ikut sadar dan mengucap kembali. Itulah yang dinamakan berdoa atau membaca doa menggunakan hati Anda juga, sehingga akhirnya menyentuh langit dan bumi. Atas ketulusan dan fokus Anda, rasa hormat yang luar biasa itulah yang menyelamatkan diri Anda juga. Satu cerita nyata yang berhubungan dengan Amitofo itu terjadi dalam hidup saya. Saya pernah di tahun 2012 hingga 2016 saya berkali-kali mengalami kecelakaan. 2017 sampai 2022 saya sudah tidak pernah mengalami lagi kecelakaan yang parah. Setelah 2022 saya sudah tidak punya lagi kendaraan pribadi yang namanya motor. Saya memutuskan melepas itu. Saya pernah dengar ada orang bilang ya di jalan ya nggak bisa ngebaca doa karena kan nanti bisa ketabrak, nanti bisa nggak konsen di jalanan. Itu adalah pemahaman manusia itu sendiri tanpa dia buktikan, dia praktekkan kebenarannya. Banyak manusia itu memang hidup dari ikut-ikutan sama orang dan pemahaman mereka sendiri tanpa praktek yang mereka jalankan. Hanya pengetahuan mereka sendiri aja mereka merasa itu benar. Tapi belum tentu nyatanya seperti itu kebenarannya. Saya sendiri pribadi bukan terpaku kepada kata-kata itu, tetapi saya memang belum terpikir saat 2012 hingga 2016 bahwa baca doa itu perlu atau saya harus baca doa nih. Nah, petunjuk itu tuh kayak belum ada di diri saya. Hingga akhirnya nih semakin saya banyak baca doa. Di tahun 2017 kurang lebih, saya pun mulai mendapatkan kesadaran itu. Saya mulai terbuka pikirannya, mendapatkan petunjuk yang baru, yaitu saya harus baca doa Tapecho nih. Itu setelah saya berkali-kali mengalami kecelakaan motor. Dari mengalami mati suri, tangan saya dua-duanya ini pernah lumpuh, kaki juga pernah nggak bisa jalan, dan lain-lain. Ya nanti rencananya akan saya bagikan di video yang lain ya mengenai kecelakaan dan mukjizat atau karma baik yang saya dapatkan dari membaca doa dan berkat para Buddha Bodhisattva. Saya akhirnya memutuskan membaca doa Tapecho dan sejak saat itu saya nggak pernah mengalami kecelakaan seperti tahun 2012 sampai 2016. Lalu saya kemudian menambah lagi dengan membaca Namo Amitofo. Saat saya membaca Tapecho, memang saya sudah banyak terhindar dari segala malapetaka mara bahaya. Tapi di saat saya membaca Namo Amitofo, hal-hal yang nggak mungkin jadi mungkin saat di jalanan itu. Contoh, saya lewatin sesuatu yang saya pikir harusnya saya udah jatuh nih, tapi saya nggak jatuh. Harusnya ini bisa kenapa-napa nih, tapi saya tidak. Namanya di jalan raya kita bisa bertemu dengan manusia-manusia yang mungkin kesurupan, yang kayak kerasukan, yang ketempelan, yang bawa kendaraannya sembarangan, yang begini-begitu. Termasuk setan-setan iblis yang bertebaran di jalanan di mana-mana. Mau mencelakai kita sebagai manusia. Tapi dengan saya menyebut Namo Amitofo, saya seperti dijauhkan dari mereka. Dari malapetaka mara bahaya itu, dan mereka tidak bisa mengganggu sembarangan atau mencelakai. Maka saya tidak sampai meninggal dalam kecelakaan. Kalian bisa lihat betapa banyak manusia meninggal dalam kecelakaan. Baik itu kecelakaan motor, mobil, dan lain-lain. Termasuk kecelakaan pesawat. Saya kalau lagi nggak berdoa dalam hati aja nih, saya bawa kendaraan, saya terlupa misalkan nih. Itu bisa kejadian sesuatu loh. Sudah saya alami sendiri. Jadi saya selama itu mengamati apa sih yang terjadi di saat saya belum membaca, saat saya sudah membaca, di saat saya sebentar aja nggak membaca dalam hati itu. Beda loh. Semuanya udah saya buktiin. Jadi saya sadari semua. Maka saya berbagi kepada Anda. Kalau saya cuma teori doang, saya nggak pernah praktekin, saya nggak berani ngomong di sini ya. Tidak bisa dipercayai kebenarannya. Tapi karena saya sudah buktikan, ya saya berani bicara. Jadi, jika Anda pernah mendengar ada orang mungkin melarang baca doa, gak usah diikutin. Ikuti kata hati Anda. Bacalah doa dengan sungguh-sungguh selama di jalan dimanapun Anda berada. Naik kendaraan apapun, semuanya. Ingatlah di luar sana,
Banyak sekali malapetaka mara bahaya. Dalam rumah aja Anda bisa mendapatkan, apalagi di luar. Tanpa yang di atas kita nggak bisa melewati semua itu, sebab manusia itu berbatas. Kepada ruang, waktu, dan diri kita sendiri juga ada batasnya. Kita nggak tentu mampu atas apa yang di atas itu mampu. Kita nggak boleh sombong sebagai manusia. Kita harus rendah hati, menyadari bahwa kita nggak bisa melalui semua sendiri tanpa bantuan perlindungan dari di atas. Kita nggak bisa mengatasi makhluk-makhluk itu atau manusia-manusia yang lain tanpa bantuan yang di atas. Belum tentu kita bisa mengatasinya. Ada lagi satu cerita nyata, betapa luar biasanya Amitabha. Saya memberitahukan kepada seseorang di masa lalu yang saya kenal, seorang wanita, di mana dia itu tidak bahagia rumah tangganya, tidak bahagia hidupnya. Setelah pernikahan itu, dia mungkin sering ribut sama suaminya, dan dia sering emosi ya, sering kesel, sering mau marah-marah. Dan dia kemudian bercerita sama saya, seperti konsul atau curhat kayak gitu. Dia bertanya sama saya, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, cobalah di saat lagi kejadian seperti itu, saya menyarankannya untuk membaca Namo Amitabha. Nanti kamu lihat, harusnya kamu akan lebih tenang lagi hatinya. Mungkin nggak sampai se-emosi itu. Kemudian dia pun mencoba dan membuktikan sendiri. Lalu kemudian dia bercerita sama saya, iya ya, bener ya. Begitu saya lagi kesel, saya baca Namo Amitabha, reda loh emosi saya. Saya pun turut senang atas kebahagiaan dia. Tapi memang Namo Amitabha itu luar biasa sekali. Maka Anda yang pergi keluar, berada di jalan dimanapun, atau yang mungkin menghadapi masalah dalam hidup, lagi emosi, lagi kesal, mau marah-marah dan lain-lain, sebutlah Namo Amitabha. Dan semoga jika Anda membacanya dengan hati yang tulus, dengan fokus, apalagi yang penuh keyakinan, maka Anda akan terhindar dari segala malapetaka mara bahaya, dan jiwa batin Anda bisa tenang kembali. Semoga bermanfaat.